Halo teman-teman semua, ketemu lagi bareng Gadget Bikers ID di sini. Jadi setelah lama banget, kayaknya sih 2 atau 3 minggu terakhir Gadget Bikers belum sempat upload. Kebetulan karena ada kesibukan juga di kerjaan, ini baru upload lagi setelah terakhir itu episode ini. Tayang di Magelang. Di terakhir riding ke salah satu tempat wisata di Magelang, jadi namanya air terjun Kedung Kayang, itu di dekat apa namanya Tol Langit, jadi arah Wonolelo daerah sana, arah Selo juga. Jadi mungkin teman-teman yang belum sempat nonton atau sempat mampir bisa mampir dulu. Videonya juga termasuk viewnya juga termasuk cepet ya untuk ukuran awal-awal Gadget Bikers ya, soalnya emang nggak terlalu banyak banget ya, cuman ya lumayan foto sih. Nah, lanjut lagi kita ngobrolin ini. Kebetulan Gadget Bikers lagi sedang berada di kota Semarang. Kebetulan setelah kemarin riding di Magelang itu, akhirnya saya memutuskan balik ke kota Semarang lagi karena ada urusan motor juga. Jadi udah saatnya bayar pajak tahunan, karena ini udah masuk bulan Februari. Jadi si CC atau CB150R ini udah saatnya bayar pajak tahunan. Terus kebetulan kemarin pas riding juga sebenarnya ada sedikit problem sih motornya. Jadi ya biasalah, namanya juga beli motor bekas kan. Jadi ada beberapa part yang memang udah aus, karena ini juga motornya udah 5 tahun lebih. Kemarin udah ganti plat tahun 2022. Oh iya, berarti tahun ini ya kayaknya ya. Nah, buat yang tanya, ini kebetulan Gadget Bikers lagi riding di sekitaran kampus Undip bawah. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum pernah ke Semarang, bisa mampir ke ya di pusat kotanya juga banyak tempat wisata. Kayak pas awal-awal itu dulu kan sempat mampir ke Lawang Sewu dan Simpang 5, itu juga dekat sama Undip yang bawah, yang apa sih, Peleburan ya kalau nggak salah ya. Karena kampus Undip di Semarang itu ada 2, satunya di Tembalang di atas, sama satunya tadi yang baru kita lewatin yang S2 nya itu di kawasan Peleburan, jadi dekat banget sama area Simpang 5 atau pusat kotanya Semarang. Nah, ini kita udah sampai di kawasan Simpang 5 lagi. Jadi ya gini kondisinya, udah sedikit ramai sih. Jadi udah mulai ramai kegiatannya dibandingkan tahun lalu pas awal-awal bikin video. Kebetulan ini lagi di renov untuk ininya, tulisan Simpang 5 nya. Jadi dibandingkan tahun kemarin pas awal-awal bikin video ini sih udah lumayan ramai ya kota Semarang, karena kebetulan untuk di Semarang sini kan udah nggak PPKM pas ini dibikin video sekarang, atau mungkin PPKM-nya level 1 atau level 2, jadi nggak tinggi banget levelnya. Nah, lanjut ngomongin masalah si Cici atau CB150R ini. Kemarin jadi pas riding itu ada sedikit trouble di kaki-kaki. Jadi pas buat belok itu kayak roda belakangnya sering kayak goyang gitu loh. Jadi ban belakangnya mungkin ban atau apa, tapi pas kemarin aku cek di bengkel sih pas mampir sebentar, katanya sih mungkin rollingnya yang sudah agak oblak atau agak kena, jadi harus dibongkar gitu kan. Ya
namanya motor bekas ya gitu. Jadi uh, buat teman-teman mungkin yang um, kurang belum pernah atau berencana beli motor bekas, ya pasti ada aja problemnya. Nah, karena banyak hal ini itu kalau misalnya beli motor bekas, jadi sekalian aja di video kali ini Budget Packers ID pengen sharing aja sih. Jadi hal-hal apa aja sih yang bisa teman-teman perhatikan sebelum beli motor bekas. Jadi nggak cuman motor CB150R kayak yang punya saya pakai ya. Jadi ya motor secara umum. Jadi nggak khusus untuk beli motor sport atau matic atau tipe tertentu. Jadi tips yang pertama itu kalau teman-teman pengen beli motor bekas itu diusahain survei dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli motor, usahain itu teman-teman survei harga motor bekas inceran teman-teman. Jadi sekarang kan udah banyak tuh, ada banyak banget forum jual beli, entah di Facebook, di OLX mungkin, atau di grup-grup WhatsApp. Kalau teman-teman mungkin punya ada grup WhatsApp Sunmori atau apa, biasanya di sana tuh kalau misalnya mau cari info tentang harga motor pasti ada. Misalnya nih, saya pengen beli motor CB150R tahun 2016. Nah, disitu kan biasanya ada tuh range harganya mungkin misalnya ya kisaran antara 15 sampai 20 juta. Jadi patokannya dari situ aja dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa dapat harga lebih murah, ya syukur. Kalau misalnya nggak dapat PR, tapi biasanya kalau ada yang buka harga lebih murah, biasanya pasti ada aja PR-nya. Pajaknya yang mungkin telat, atau platnya yang sudah waktunya ganti, atau mungkin ada beberapa part yang udah nggak original atau udah diganti sama spare part aftermarket. Terus mungkin semoga sih kalau misalnya dapat lebih murah terus nggak ada PR banyak sih, yang penting mesinnya sih. Kalau misalnya dapat harga motor lebih murah, yang harus dicek dulu setelah surat-surat itu mesin biasanya. Terus setelah tadi cek range harga, tips yang kedua itu kalau bisa test ride itu penting kalau misalnya teman-teman mau beli motor bekas. Jadi ya itu juga pelajaran pribadi sih. Jadi dulu pas beli motor ini, si Cici ini dulu nggak sempet test ride, jadi tesnya itu dinyalain doang. Oke sih, pasti nyalain sih suaranya oke, langsamnya bagus. Jadi dulu tuh nggak ada suara rantai keteng yang kendor itu, yang klotok-klotok khasnya mesin ini. Terus pokoknya running well lah, pokoknya pasti nyalain di dealer itu juga kesalahan saya sih, karena saya pas awal lihat iklan ini di OLX harganya tuh murah banget. Jadi ini beli bekas 1 ton paket itu harganya tuh nggak sampai 17, pokoknya masih 16 berapa gitu. Langsung gue datengin tuh di dealer. Jadi dulu pas beli itu habis jual motor si Jupiter Z atau si Jupe itu dulu, jadi langsung ke dealer, langsung lihat motornya, tanya harganya ini bener nggak, 16 sekian. Oh iya mas, betul katanya. Terus dicoba kan, dinyalain, di starter oke. Terus pembayaran kebetulan pas dulu itu pembayarannya tak bayar kontan, nggak kontan pakai uang sak kepok itu, cuman kontan itu maksudnya by transfer sama sebagiannya uang cash gitu. Udah tuh seneng banget kan, motor impiannya istilahnya tuh. Pokoknya motor ini tuh salah satu impian motor saya waktu masih dulu sempat ngeblog di Jogja. Jadi pas di Jogja tahun 2015 itu
kebetulan ada acara apa namanya, launching gitulah pokoknya zaman itu 2015 kalau nggak salah, ini CB150 sama Sonic. Jadi dulu kalau nggak salah di mana ya, Mandala Krida atau Kridosono, Mandala kayaknya sih, di daerah Mandala itu ada soft launching ini, test ride kan, test ride ini sama Sonic. Wah langsung tuh kesengsem, wah bisa nggak beli ini dulu kan. Dulu di Jogja gajinya masih sedikit, terus akhirnya kesampaian setelah 2 tahun setelah itu, alhamdulillah kesampaian beli second walaupun ya. Jadi pas ini beli udah seneng banget, langsung dari dealer tuh selesai beres, BPKB oke, STNK oke, langsung tak pakai ya. Entah kebetulan atau enggak ya, jadi saya juga nggak ada apa namanya, curiga sama penjualnya dulu. Jadi pas ini dipakai, kebetulan pas bensin udah mau habis, langsung tak isi set. Terus pas mau dibawa ke rumah itu tiba-tiba bau asap gitu loh, kayak bau gosong. Ternyata pas tak cek itu kampas rem depannya itu nyangkut, jadi ban depannya tuh ngunci. Wah serem banget itu. Jadi pertama beli motor kopling juga, terus belum begitu tahu kan, baru awalan pakai motor koplingan, di jalan mati bau asap itu. Pokoknya serem banget, pokoknya itu agak bikin trauma. Jadi kampas depannya ternyata itu saya nggak menuduh diganti palsu atau enggak ya, cuman intinya tuh kampas depannya tuh ngunci. Entah itu kampasnya yang palsu atau minyak remnya yang udah habis, jadi ngunci itu roda depan nggak mau jalan. Jadi sampai ngebul itu loh, jadi cakram depannya ngebul, terus berhenti, udah nggak bisa diapa-apain. Pas di tengah jalan akhirnya ditolongin sama orang-orang di pinggir itu, motornya diangkat. Pokoknya malu banget pas itu. Jadi setelah itu dibiru pakai air, jadi biar apa namanya, mesinnya apa, kalipernya tuh dingin. Jadi setelah itu jalan lagi nggak pakai rem depan. Akhirnya paginya saya bawa ke dealer, udah dibongkar semua istilahnya tuh, radiator dikuras, oli dikuras semua, minyak rem kuras semua. Terus pas itu ganti sekalian apa ya, dulu itu pas awal-awal radiator, oli, minyak rem sama kampas rem depan belakang itu ganti semua. Itu hampir 600 ribuan sih kayaknya, nggak terlalu mahal banget, soalnya tak pikir kalau motor kayak gini tuh servisnya mahal banget. Ternyata enggak, ternyata cuma 600 ribuan itu tak pakai lagi, ramai. Jadi ya itu sekedar sharing aja sih buat teman-teman yang mungkin ada rencana beli motor bekas itu. Entah teman-teman mau beli dari personal atau pemilik pribadi, atau misalnya teman-teman beli dari dealer, sebenarnya sih prosesnya sama. Jadi teman-teman make sure test ride dulu, terus tanya sama penjual atau dealernya, ini kira-kira trouble-nya apa, kurangnya apa, nanti bisa di budget setelah kita beli. Misalnya wah kampas kopinya udah mau habis, berarti budgetnya sekian, jadi kita udah prepare buat uang buat servisnya. Kan pasti motor bekas pasti ya nggak kayak baru lah istilahnya, tuh pasti ada aja. Jadi kalau bisa jangan buru-buru bayar sih, itu pengalaman pribadi banget. Jadi sampai sekarang itu sampai terngiang, pokoknya kalau mau beli motor itu ya harus gini. Ya mungkin karena dulu excited banget sama motor ini yang lama banget, jadi ya sacet lah kasarnya gitu. Jadi ada yang lupa dikit. Terus oh ya tambahan lagi, jadi kalau misalnya pas teman-teman mau beli motor itu pas ngecek surat-surat, kalau misalnya dari dealer sih kebanyakan udah gampang ya. Jadi biasanya tuh motornya platnya kebanyakan pajaknya hidup, jadi
nggak ada PR banget kalau untuk surat-surat. Cuman kalau untuk pembeli dari pemakai pribadi mungkin yang harus mencocokkan nomor rangka sama nomor mesin sih, paling tambahnya itu. Jadi sementara sih tipsnya itu aja kayaknya sih. Masih banyak sebenarnya yang bakal disampaikan, cuman karena ini udah mau sampai ke dealernya, jadi aku juga ngomong-ngomong bayar pajaknya juga lewat dealernya karena motornya juga nggak tak balik nama. Jadi so thank you banget buat temen-temen yang udah ngikutin video ini dari awal sampai akhir. See you next time, bye bye.